Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi tentang bentuk interaksi ruang dan kerjasama antar negara MAPEL IPAS. Bentuk interaksi ruang. A. Perpindahan penduduk atau migrasi. Migrasi merupakan bentuk interaksi antar ruang yang mengakomodasi pergerakan orang dari satu wilayah ke wilayah lain dengan tujuan tertentu. Jenis migrasi meliputi hal-hal berikut. 1. Imigrasi, yaitu mobilitas orang dari luar negeri ke dalam negeri, baik yang sifatnya sementara maupun menetap. 2. Emigrasi, yaitu mobilitas orang dari dalam negeri ke luar negeri, baik yang sifatnya sementara maupun menetap. 3. Urbanisasi, yaitu mobilitas penduduk dari desa ke kota yang bersifat permanen. 4. Ruralisasi, yaitu mobilitas penduduk dari kota kembali ke desa. 5. Transmigrasi, yaitu mobilitas penduduk antar pulau dalam suatu negara yang sifatnya menetap. 6. Evakuasi, yaitu mobilitas penduduk karena adanya bencana alam atau masalah keamanan lainnya di suatu wilayah. 7. Sirkulasi, yaitu mobilitas penduduk yang bersifat sementara untuk keperluan pekerjaan atau keperluan lain yang mengharuskan menginap di tempat tujuan. 8. Komutasi, yang mobilitas penduduk dari desa ke kota yang bersifat tidak permanen pada hari yang sama. B. Komunikasi. Komunikasi merupakan bentuk interaksi antar ruang yang melibatkan pertukaran ide atau gagasan baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh pertukaran informasi diantaranya sebagai berikut. Siaran televisi yang menyiarkan kejadian-kejadian aktual di suatu wilayah. Streaming, berbagai platform streaming di dunia. Internet memudahkan seseorang untuk menyaksikan kejadian-kejadian di berbagai belahan dunia. Website merupakan jejaring dunia maya yang saling berhubungan di dunia internet. Memiliki mesin pencari search engine, seseorang dapat dengan mudah mencari ide sesuatu dengan kebutuhannya. Marketplace merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli di dunia maya. Kehadiran internet mengubah interaksi ruang dari aktivitas fisik ke aktivitas maya dalam bentuk marketplace. C. Transportasi, bentuk interaksi antar ruang dalam pergerakan barang dan jasa dari daerah satu ke daerah lain, antara lain sebagai berikut. 1. Perdagangan internasional, ekspor dan impor. 2. Pengiriman komoditas perdagangan melalui transportasi laut, darat, dan udara dari satu daerah ke daerah lain. Yang B. Kerjasama antar negara. Ada 3 kerjasama antar negara, yang 1 bilateral, 2 regional, 3 multilateral. Kerjasama antar negara yaitu Indonesia berperan aktif dalam membina hubungan dengan negara lain. Hubungan resmi luar negeri Indonesia secara resmi telah dimulai sejak negara Indonesia berdiri, yaitu 17 Agustus 1945. 1. Kerjasama bilateral merupakan kerjasama yang dilakukan antar dua negara yang terdapat aktivitas timbal balik kedua belah pihak negara tersebut. A. Motif kerjasama. 1. Menjaga kepentingan nasional. 2. Menjaga perdamaian. 3. Kesejahteraan ekonomi. B. Negara-negara yang melakukan kerjasama dengan Indonesia. Berikut negara-negara yang telah menjalin kerjasama bilateral dengan Indonesia. India, Italia, Belgia, Belanda, Swiss, Prancis, Korea Selatan, Selandia Baru. C. Bidang kerjasama bilateral. 1. Kerjasama bidang hukum. Kerjasama yang bersangkutan dengan masalah hukum, di antaranya dalam bentuk Interpol, perjanjian ekstradisi, dan pertukaran tahanan.
2. Kerjasama bidang ekonomi meliputi perdagangan ekspor-impor, penanaman modal, utang piutang, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan nasabah, yang berkaitan dengan masalah ekonomi, serta pemenuhan kebutuhan masing-masing negara. Kerjasama bidang pendidikan dan sosial budaya meliputi pertukaran pelajar, pemberian beasiswa, pertukaran guru dan dosen, pertukaran pementasan budaya masing-masing negara, serta pertukaran tenaga ahli. 4. Kerjasama di bidang pertahanan meliputi latihan militer bersama, pembelian alutsista, kerjasama pengamanan daerah perbatasan, serta kerjasama intelijen dan pengaruh teroris. Selain itu, ada juga kerjasama bilateral di bidang kemanusiaan dan lingkungan hidup. 2. Kerjasama regional. Kerjasama regional adalah kerjasama antar negara di suatu kawasan yang umumnya berdekatan. Tujuan utama kerjasama tersebut adalah untuk memajukan dan memperkokoh eksistensi negara yang berada pada suatu kawasan. Contohnya kerjasama di bidang regional dapat Anda lihat dengan memindai kode QR di samping. Contoh-contoh kerjasama regional Indonesia. 1. Association of Southern Asian Nations atau ASEAN adalah organisasi kerjasama multibidang yang dilakukan oleh negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Berikut perwakilan dari kelima negara beserta negara asalnya. A. Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri Adam Malik. B. Malaysia diwakili oleh Perdana Menteri Tuan Abdul Razak. C. Singapura diwakili oleh Menteri Luar Negeri Sinatham Rajaratnam. D. Filipina diwakili oleh Menteri Luar Negeri Narciso Ramos. E. Thailand diwakili oleh Menteri Luar Negeri Thanuth Khoman. Selain krisis ekonomi akibat kolonialisme, latar belakang terjadinya ASEAN yaitu sebagai berikut. A. Persamaan letak geografis. B. Persamaan budaya. C. Persamaan nasib. D. Persamaan tujuan. Tujuan didirikan ASEAN meliputi hal-hal berikut. A. Mempercepat pertumbuhan ekonomi serta kemajuan sosial budaya untuk memperkuat komunitas Asia Tenggara yang damai dan sejahtera. B. Mengupayakan perdamaian dan stabilitas regional dengan menghormati keadilan dan supremasi hukum antara negara anggota dan patuh pada prinsip Piagam PBB. C. Mengupayakan kerjasama aktif dan bantuan timbal balik untuk kepentingan bersama. D. Saling memberikan bantuan dalam pelatihan dan fasilitas penelitian bidang pendidikan, sosial budaya, teknis, dan administratif. E. Kerjasama secara lebih efektif dalam pemanfaatan pertanian dan industri, perluasan perdagangan, peningkatan fasilitas transportasi, komunikasi, dan peningkatan standar hidup masyarakat. F. Mempromosikan pertukaran pelajar di Asia Tenggara. G. Memelihara kerjasama yang erat dan saling menguntungkan dengan organisasi internasional dan regional lainnya. Daftar nama negara anggota ASEAN dan tanggal bergabungnya. Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina bergabung pada 8 Agustus 1967. Brunei Darussalam bergabung pada 8 Januari 1984. Vietnam 28 Juli 1995. Laos dan Myanmar bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Kamboja bergabung pada tanggal 30 April 1999. 2. Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC. APEC merupakan forum kerjasama di bidang ekonomi yang didirikan pada tahun 1989 di kawasan Asia Pasifik. Saat ini jumlah negara anggota APEC sebanyak 21 negara. Anggota APEC saling berinteraksi sebagai entitas ekonomi, bukan sebagai negara. Anggota APEC antara lain sebagai berikut.
Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chili, Tiongkok, China, Taipei, Hong Kong, Indonesia, Jepang, Meksiko, Malaysia, Selandia Baru, Peru, Filipina, Papua Nugini, Rusia, Singapura, Korea Selatan, Thailand, Amerika Serikat, Vietnam. Prinsip kerjasama APEC yang harus diikuti oleh negara-negara anggotanya. A. Konsensus. Semua keputusan merupakan kesepakatan yang bermanfaat bagi 21 anggota APEC. B. Voluntary and non-binding. Semua kesepakatan dilakukan secara sukarela dan tidak mengikat. C. Concerted unilateralism. Keputusan yang dilakukan sesuai kemampuan tiap entitas tanpa syarat resiprositas. D. Differentiated time frame. Setiap ekonomi maju diharapkan dapat melakukan literasi terlebih dahulu. Tujuan APEC sebagai berikut. A. Memfasilitasi perdagangan dan investasi yang bebas dan terbuka. B. Menjalin kerjasama ekonomi dan teknik. 3. Kerjasama multilateral merupakan bentuk kerjasama yang melibatkan lebih dari dua negara ataupun kelompok. Kerjasama tersebut tidak memandang regional kewilayahan. Contohnya, kerjasama multilateral adalah sebagai berikut. A. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nation. 1. Struktur organisasi PBB untuk menjalankan fungsinya antara lain sebagai berikut. A. Majelis Umum General Assembly, yaitu seluruh negara anggota PBB. B. Dewan Keamanan Security Council, yaitu dewan yang bertugas menjaga keamanan dan perdamaian negara. C. Dewan Ekonomi dan Sosial atau Economic and Social Council, yang bertugas membantu Majelis Umum untuk mempromosikan kerjasama ekonomi dan sosial pada tingkat internasional. D. Dewan Perwalian Strategic Council, yang bertugas mengatur wilayah-wilayah yang ada di bawah pengawasan PBB lewat perjanjian perwalian. E. Mahkamah Agung. E. Mahkamah Internasional International Court of Justice. E. Mahkamah Internasional atau International Court of Justice, yaitu badan peradilan utama PBB yang berkedudukan di Den Haag, Belanda. F. Sekretarian atau Sekretarian. F. Sekretarian bertugas menyediakan informasi dan fasilitas yang diperlukan oleh badan PBB. 2. PBB juga memiliki lembaga-lembaga khusus yang menangani berbagai permasalahan, di antaranya UNESCO yang menangani bidang pendidikan dan kebudayaan, WHO yang menangani bidang kesehatan, UNHCR yang menangani masalah penyesuaian, serta lembaga khusus lain yang jumlahnya sosial lain mencapai 17 lembaga. B. World Trade Center Organization atau WTO. WTO merupakan organisasi perdagangan dunia yang memiliki kewenangan mengatur perdagangan antar negara yang bermarkas di Jenewa, Swiss. C. International Monetary Fund atau IMF. IMF merupakan lembaga yang menjadi bagian dari sistem PBB. Hubungan dengan PBB bersifat kesepakatan, sehingga setiap kebijakan IMF bersifat independen dan lepas dari campur tangan PBB. IMF berfungsi sebagai organisasi yang menyediakan pinjaman kepada negara anggotanya. D. Organization of Islamic Cooperation atau OIC. OIC atau dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan Organisasi Kerjasama Islam atau OKI, yaitu organisasi solidaritas sesama muslim di dunia. Berdirinya OKI bermula saat terjadinya peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsa pada tahun 1969.
Lalu pada tanggal 25 September 1969 ditandatangani Piagam Pendirian OKI di Maroko. Sekretariat OKI dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal. Baiklah, segitu saja penjelasan ulang materi bentuk interaksi ruang dan kerjasama antar negara dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.